Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di podcast kali ini kita akan membahas kenakalan remaja bersama anak SMA juga. Kenalin ya. Halo, perkenalkan nama aku Aulia, aku dari SMA 1 Kebomas. Nah, kita kan ini cuma satu orang ya. Nanti akan datang lagi satu orang. Sambil nunggu-nunggu kan kita bahas dulu. Oke. Kita akan bahas apa itu kenakalan remaja. Nah, menurut Aul ini apa sih kenakalan remaja itu? Kalau menurut aku nih ya kak ya, kalau kenakalan remaja itu seperti perbuatan yang melanggar norma aturan ataupun hukum dalam masyarakat oleh remaja, yaitu masa transisi antara anak ke masa jenjang dewasa. Jadi kayak menurut aku nih ya guys ya, kalau anak remaja nakal itu hal yang wajar, cuman nakalnya jangan nakal yang berlebih sih. Nah, ini kan kenakalan remaja kan banyak contohnya ya. Apa sih contohnya? Nah, kalau menurut aku di waktu SMA ini tuh kebanyakan ya anak cewek atau cowok itu minum-minum. Setelah itu ngerokok kak. Terus apalagi ya? Kalau nggak salah itu deh, setahu saya. Kurang lebihnya seperti itu sih. Nah, nggak ada yang ini kan, nggak ada yang kayak apa namanya, yang makan narkoba kan, nggak ada kan? Alhamdulillah sih kak, kalau di SMA Negeri 1 Kebomas ini nggak pernah. Mungkin cuman beberapa ya masih ada yang merokok gitu aja sih. Kebanyakan anak bolosan ya. Nah, kalau untuk bolos ini selebihnya ya mungkin anak-anak gitulah kak ya. Kurang tahu juga ini saya. Nah, kalau di sekolah kamu tuh ada nggak sih yang main kayak judi online atau ngeslot? Kan zaman-zaman sekarang kan banyak ya yang main kayak gitu, walaupun anak SMA atau SMP kan. Kalau untuk masalah judi atau ngeslot itu saya nggak tahu kak, kurang tahu. Tapi kalau di berita-berita itu kebanyakan anak zaman sekarang atau anak Gen Z ini tuh banyak yang main seperti itu. Nah, oke, habis itu kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya. Ini yang satunya udah datang ya guys ya. Kenalin dulu dong sama yang ini. Halo, perkenalkan nama saya Viva. Saya berasal dari SMA 1 Kebomas juga. Tapi beda kelas ya. Nah, kali ini kan kira-kira ya, menurut kalian tuh apa sih yang memengaruhi kenakalan remaja ya sekarang ya? Kan banyak sih yang kenakalan remaja itu SMP, SMA juga banyak ya. Kalau menurut aku ya kak ya, kebanyakan anak remaja itu kurang perhatian dan gak sayang dari orang tua. Bisa jadi faktor mereka putus atau pertemanan, sebenarnya kurang itu. Tapi kalau kakaknya nggak tahu. Nah, kalau sepengetahuanku ya kak, anak remaja atau Gen Z biasanya itu mencoba-coba dan pada akhirnya kecanduan dan tidak bisa mengurangi kenakalan tersebut. Oke. Nah, ini kan kita akan membahas pemabuk dan perokok. Nah, kalau menurut Aul itu apa sih perokok? Kalau Afifa apa sih? Beda-beda ya pasti ya pendapatnya ya. Kalau perokok itu biasanya tuh anak cowok nih kak ya. Anak cowok itu biasanya tuh mulai dari SMP kelas 2. Kalau SMP kelas 2 itu biasanya melihat nih temennya, biasanya kan kalau nongki atau nge-cafe gitu kan sama temen yang kelasnya nih. Nah itu kebanyakan yang ngerokok. Nah mereka itu biasanya kalau yang ngerokok itu apa ya, kayak candu gitu. Sebenarnya dia tuh kayak kepo rasanya gimana sih, kok enak, ternyata dia terus menerus mengulangi dan akhirnya kecanduan gitu. Berarti kayak ini ya, kayak faktor lingkungan sekitarnya. Iya benar. Oke. Kalau menurut aku sih perokok itu seseorang yang kecanduan rokok dan hampir 80% total perokok di Indonesia mulai merokok ketika usianya belum 19 tahun. Kelompok usia yang paling banyak merokok berusia mulai dari 15 sampai 19 tahun. Merokok itu seperti membakar tembakau yang kemudian dihisap asapnya. Oke. Nah, semuanya udah tahu ya. Nah, apa namanya ini kan perokok juga itu enggak dari SMP ya, SD juga tuh ada, kayak kan ya, udah tahu semua kan viral-viral di IG, TikTok gitu-gitu.
Nah, kita akan membahas pemabuk nih. Nah, pemabuk di Indonesia tuh banyak gak sih? Ya kan? Nah, gak cuma anak SMA juga, SMP juga banyak, dan bahkan di SD itu juga ada. Malah di post di sosmed, IG, TikTok juga ada. Nah, menurut pandangan kalian itu gimana sih pemabuk itu? Kalau menurut aku pemabuk itu apa ya? Ya semacam sama kayak rokok. Dia itu mereka coba-coba. Awalnya coba-coba kan awalnya. Saya itu punya kecanduan. Nah, kalau reaksi aku untuk apa ya melihat mereka mabuk itu kayak gimana ya? Kayak ya apa ya kak ya bingung saya menjelaskannya, cuman ya agak gimana gitu, maksudnya kayak ada masalah bisa diselesaikan secara baik-baik, kenapa harus dengan cara pemabuk Kayak gitu. ngerasa kasihan gak sih? Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, Viva. Kalau aku sih ya kayak nggak etis banget sih kalau ngelihat anak SD udah mabuk-mabukan, apalagi kan alkoholnya kan tinggi gitu, jadi kasihan badannya juga. Ya, mempengaruhi kesehatan juga sih ya. Iya. Nah, selanjutnya kita itu akan ngebahas narkoba ya. Banyak sih anak sekolah-sekolah yang udah gunain narkoba ya. Nah, kalau menurut kalian itu apa sih narkoba itu? Oh, kalau narkoba itu apa ya? Semacam obat-obatan terlarang gitu gak? Ya, Iya, iya. cycle tapi mereka mencobanya. Itulah kurang lebih. Kalau menurutku sih narkoba itu kan singkatan dari narkotika sama obat-obatan terlarang atau yang berbahaya gitu kan. Iya, bener sih ya. Nah, kalau di sekolah kalian masih aman nggak sih? Kalau di sekolah kita aman sih. Alhamdulillah aman Iya, sih. belum ada yang gitu, sepertinya. Oke, aman ya, mantap mantap. Lanjut ya, kita akan membahas kabur dari rumah. Kalian pernah nggak sih kalau ngerasa apa ya? Apa kondisi kalian itu kayak dalam situasi tertekan, tekanan kalian itu kayak ngerasa kalian itu apa ya? Mental Apa down. sih namanya? Iya, mental down. Nah, kalian itu ada nggak sih pikiran kabur dari rumah? Ya kalau lagi berantem sama orang rumah juga itu Iya. pasti bakal ada pikiran buat kabur dari rumah sih ya. Ya, semua pasti tahu nggak sih? Iya sih. Ya kalau keinginan kabur dari rumah itu mungkin ada, cuman tapi kalau ingin melakukannya itu enggak sih ya kak, karena misal kita berantem sama orang tua itu karena kan hal wajar ya kak ya, karena mungkin orang tua itu sayang sama kita, jadi ya wajar aja Iya, mereka kasihan benar. kita dengan cara mereka. Ya, oke. Nah, jadi kalian tuh jangan ya guys ya, untuk ada pikiran kabur dari rumah ya, nggak boleh ya. Karena itu tuh teman. apa namanya orang tua tuh sayang ya, nggak boleh ya ada pikiran kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas seks bebas ya. Aduh, apa sih seks bebas menurut kalian itu? Kalau menurut aku sih seks bebas itu kayak aktivitas seksual tanpa ikatan pernikahan, jadi ya Gitu lah ya. Nah, banyak sih yang ngelakuin ya. Zaman-zaman sekarang itu di berita juga banyak sih ya. Nah, kalau menurut Aul gimana? Kalau menurut aku itu seks bebas itu seperti apa ya, kayak ya kurang lebih seperti Mbak Viva bilang, terus apalagi Iya. kalau kan mereka masih seputar dengan kabur sama mabuk itu ya mbak ya, masih Iya. sama menurut saya itu, karena kalau misal mereka kayak nggak sadar mereka pasti melakukan hal itu, pasti itu nggak mungkin nggak, karena kebanyakan di TV ya zaman sekarang tuh banyak sekali, apalagi anak SMA kelas 1 pun ada yang hamil di luar nikah, dan anak SMP kurang lebih ya. Iya, anak SD juga ada sih yang viral di berita. Aduh, banyak ya. Jadi kalau pandangan kalian tuh gimana sih tentang kayak ada anak remaja yang ngelakuin itu tuh? Pandangan kalian tuh gimana, kayak kasihan atau faktornya tuh dari apa sih yang melakukan itu?
dibilang kasihan sih kasihan, tapi kan kembali dari pikiran orang sendiri-sendiri sih ya. Kalau apa ya? Kalau dibilang kasihan sih ya biasa-biasa aja. Kayak gimana ya, Kak? Kayak kan mereka yang ngelakuin, pasti itu mereka ada kenyataan sendiri toh ya. Kayak nggak mungkin kalau kita harus kasihan ke dia. Cuman ya yang kasihan tuh sama cewek sih, terutama cewek. Apalagi orang tuanya itu pasti malunya ditanggung orang tua sih daripada anaknya. Terus setelah itu ya apa ya? Gitu Kak sih Kak, kurang tahu wes, gak bisa berkata-kata kalau tentang seks bebas itu wes ada di mana-mana ya Allah. Pasti semua juga tahu sih seks bebas itu kayak gimana. Ya, jadi semua itu harus hati-hati ya guys ya. Nah, kalian itu harus jaga diri Sebentar, Kak, sebentar. Aku ada kalian. notes nih buat penonton juga nih ya kan. Oke, Kalau boleh. gini, kalau kalian pacaran itu apa ya guys, kayak jangan sampai Ngelakuin seks bebas sih ya. iya jangan Tahu- sampai gitu, tahu batasan. Jangan sampai Nah. itu. Apa sih namanya, ada nggak sih sebutan dari TikTok tuh yang sebutan lain dari seks bebas? HS kalau nggak salah HS. Oh iya, banyak Ada juga ya. yang kasar juga omongannya ada. Ya, jadi kalian tuh harus hati-hati ya. Kita lanjut ya pembahasannya ya, sambil ngobrol-ngobrol santai, kita sambil makan jajan juga sama minum. Nah, menurut Aul sama Afifa itu gimana sih caranya buat di Indonesia itu supaya anak-anak remaja sekarang itu ya, terutama SMA ataupun dia SMP juga sih, buat nggak ngelakuin kenakalan remaja sekarang yang ada di Indonesia. Siapa nih? Aku apa kamu nih? Kamu dulu aja deh. Oke. Kalau untuk mencegah anak kenakalan di remaja itu membangun hubungan yang baik dan sehat sama anak. Setelah itu memberikan dukungan emosional secara hal positif dan memfasilitasi kegiatan positif seperti kayak anakku lagi olimpiade nih, aku dukung walaupun aku sebagai orang tua sibuk sama pekerjaan, tapi seenggaknya kita harus mendukung, Meluangkan waktu. ya meluangkan waktu mendukung untuk kegiatan anak kita. Kita mereka menjadi contoh yang baik buat anak. Terus pengawasan ketat di sekolah, menguatkan pengaruh agama atau meningkatkan imani, mendukung perkembangan sosial dan akademik mereka. Itu yang di sekolah ya. Tadi kayak semisal anak-anak ini ada lomba atau apapun itu didukung sama sekolah. Terus setiap individu itu tuh harus saling menghargai dan saling menghormati perbedaan hak orang lain, juga membuat kegiatan yang positif gitu-gitu sih. Maaf ya guys ya kalau ada suara aku lagi flu. Nah, jadi itu ya gitu ya, buat orang tua juga walaupun sibuk sama pekerjaannya itu ya usahakan buat ngeluangin waktu buat anaknya juga, terus banyak-banyak ngapresiasi juga. Iya, benar. Benar. Nilai anaknya itu sedikit apapun juga diapresiasi juga ya, biar anaknya tuh Bangga. ya juga biar nggak merasa gitu sama orang tua juga, biar tambah berusaha juga buat nilainya dinaikin. Nah, kalau semisal ya ada anak kelas kalian atau temen cowok kalian nih, ya walaupun temen cowok atau cewek, kalau ada yang ngerokok diam-diam di sekolah tuh gimana sih sikap kalian, atau gimana sih pandangan kalian itu kalau mau menasehati teman kalian itu? Kamu dulu aja deh. Kalau tanggapan aku sih perilaku kayak gitu tuh kurang baik ya, karena nggak apa itu namanya, nggak naatin tata tertib banget yang ada di sekolah. Terus kalau bisa sih kita sebagai teman itu menasehati dengan baik. Kalau emang mereka nggak bisa dinasehatin ya
bilang ke guru sih solusinya biar ditindak lanjuti juga. Maaf ya guys ya, ini HP-nya rada nge-lag sedikit. Oke lanjut. Nah, kalau untuk aku ini pertama kita bilangin ya, kenapa kok bisa merokok apalagi di sekolah. Kalau bisa ya kita ngajarin aja sih Kak. Kalau misalnya anak SMA ngerokok itu mungkin turunan dari orang tua juga, maksudnya dari pihak ayah. Kan biasanya kan banyak yang rokok sih zaman-zaman dulu waktu SMA gitu, jadi kayak wajar aja. Tapi kenapa ngerokoknya tuh di sekolah gitu, kenapa nggak di luar sekolah pokoknya tuh tanpa membawa nama sekolah dan atribut sekolah. Terus kalau misal kita nasihatin mereka angkuh, ya otomatis kita laporin ke BK sih Kak kalau aku, Iya biar benar. tidak lanjuti dan kayak dia tuh cerah gitu, maksudnya kayak ya udah deh aku nggak bakal merokok lagi gitu. Iya benar ya. Jadi buat kalian remaja-remaja sekarang, cewek ataupun cowok itu, kalian tuh jangan yang aneh-aneh ya guys ya. Walaupun kalian mikirnya tuh alah nggak bakal ketahuan sama guru, jadi jangan ya. Kan rokok juga berbahaya ya kan, umumnya juga buat 9 tahun ke atas. Jadi kalian yang sekolah tuh jangan nyoba-nyoba dulu, jangan aneh-aneh dulu. Nah belajar yang rajin dulu, sekolah yang bener dulu biar orang tua bangga. Nah kan pembahasannya sebenarnya sudah selesai ya. Jadi terima kasih buat yang udah nonton videonya. Kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye teman-teman. Bye bye, see you.